Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Abdullah, putra Abdul Muthalib, merupakan sosok pemuda Quraisy yang terkenal karena ketampanan dan keelokan parasnya. Wajahnya bersinar dan menarik perhatian banyak perempuan di kalangan bangsawan Quraisy. Konon, pada dahi Abdullah terpancar cahaya kenabian, sebuah tanda yang menandakan bahwa dari keturunannya kelak akan lahir seorang nabi agung. Banyak perempuan dari suku Quraisy yang berharap bisa menjadi pendamping hidupnya, karena mereka meyakini bahwa Abdullah menyimpan berkah yang luar biasa dalam dirinya. Pada masa itu, ayah Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, telah berusia mendekati 70 tahun. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin yang bijaksana, Abdul Muthalib memahami bahwa anaknya telah mencapai usia yang tepat untuk membangun rumah tangga. Saat itu Abdullah berusia 24 tahun, umur yang lazim bagi seorang pria Arab untuk menikah dan memulai kehidupan baru bersama pasangannya. Maka mulailah Abdul Muthalib mencari sosok perempuan yang pantas untuk mendampingi putranya. Pilihan Abdul Muthalib akhirnya jatuh kepada seorang wanita Quraisy yang dikenal karena kemuliaan akhlaknya dan garis keturunannya yang terhormat. Ia adalah Aminah binti Wahb bin Abd Manaf bin Zuhrah, seorang perempuan dari suku Bani Zuhrah, salah satu suku terkemuka di Mekah. Ayahnya, Wahb, merupakan pemimpin suku tersebut dan dikenal sebagai tokoh yang disegani di kalangan Quraisy. Aminah sendiri tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kebijaksanaan. Namun, menurut beberapa sumber sejarah seperti yang disebutkan oleh Muhammad Husain Haekal dalam karyanya, Wahb telah meninggal dunia sebelum Aminah menikah. Oleh karena itu, hak perwalian Aminah berada di tangan pamannya yang bernama Uhyab. Maka, bersama Abdullah, Abdul Muthalib mendatangi kediaman keluarga Aminah untuk menyampaikan lamaran. Mereka menemui Uhyab dan dengan penuh kehormatan meminang Aminah untuk menjadi istri Abdullah. Lamaran itu diterima dengan baik, dan akhirnya pernikahan Abdullah dan Aminah pun dilangsungkan. Hari itu menjadi momen bersejarah bukan hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi perjalanan sejarah umat manusia. Dalam adat Arab, biasanya pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga mempelai perempuan, dan begitu pula yang terjadi pada Abdullah dan Aminah. Mereka tinggal selama 3 hari di rumah keluarga Aminah, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab kala itu, sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan. Menariknya, di hari yang sama dengan pernikahan Abdullah dan Aminah, Abdul Muthalib juga menikah. Ia mempersunting Hala, putri dari pamannya, dan dari pernikahan tersebut kelak lahirlah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini kemudian dikenal sebagai paman Nabi Muhammad SAW, namun usianya hanya berselisih sedikit dengan keponakannya itu, karena memang waktu pernikahannya berdekatan dengan pernikahan Abdullah. Setelah 3 hari menjalani kehidupan sebagai pengantin baru di rumah keluarga Aminah, Abdullah dan istrinya kemudian pindah ke rumah keluarga Abdul Muthalib untuk memulai kehidupan rumah tangga mereka. Rumah tangga muda ini dipenuhi dengan kasih sayang dan harapan besar. Aminah adalah istri yang penyayang dan lembut, sementara Abdullah dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab dan penuh perhatian. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Belum lama setelah pernikahan, Abdullah harus melakukan perjalanan jauh ke wilayah Syam, Suriah, dalam rangka berdagang. Perdagangan merupakan kegiatan utama para penduduk Mekah kala itu, dan perjalanan ke negeri Syam merupakan bagian dari aktivitas dagang yang penting. Abdullah pun berangkat meninggalkan istri tercinta yang saat itu tengah mengandung anak pertama mereka. Kehamilan Aminah menjadi harapan besar bagi keluarga mereka. Namun, sayangnya, di tengah perjalanan pulang dari Syam, Abdullah jatuh sakit ketika singgah di kota Yatsrib, yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Ia dirawat di rumah kerabatnya dari pihak Bani Najjar, namun kondisinya tak kunjung membaik. Dalam usia muda, Abdullah wafat dan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Cahaya kenabian. Dalam suatu riwayat yang dikutip oleh Abul Fayyad Al-Hatsami sebagaimana tercatat dalam karya Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Uyun Al-Hikayat min Kashash Esyalihin wa Nawadir Ajzahidin, terdapat kisah menarik tentang ayah Nabi Muhammad SAW,
yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Kisah ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah, ketika Abdullah masih dalam masa mudanya dan dikenal sebagai seorang pria tampan, bermartabat, dan berakhlak mulia. Pada suatu hari, Abdullah tengah berjalan menyusuri wilayah yang dihuni oleh suku Hatsam. Di sana, ia berpapasan dengan seorang perempuan muda dari suku tersebut, yang bernama Fathimah binti Mur. Fathimah bukanlah perempuan biasa. Ia dikenal luas karena parasnya yang cantik jelita, sikapnya yang terjaga, serta kecerdasannya yang melebihi banyak perempuan pada masanya. Ia rajin membaca, memiliki pengetahuan yang luas, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan serta harga dirinya. Kecantikannya yang menawan berpadu dengan wibawa dan ilmu pengetahuan yang ia miliki menjadikannya perbincangan hangat di kalangan para pemuda Quraisy. Ketika Fathimah melihat Abdullah dari kejauhan, ia seakan terpukau oleh cahaya yang terpancar dari wajah pemuda Quraisy itu. Bukan cahaya biasa, melainkan pancaran nur kenabian yang diyakini berada dalam garis keturunan Abdullah. Perempuan itu tidak hanya melihat fisik yang menarik, tapi juga menangkap sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah tanda ilahiyah yang begitu kuat terasa. Maka, ia pun mendekati Abdullah dan membuka percakapan dengannya. "Wahai pemuda," tanyanya dengan penuh minat, "siapa namamu?" Abdullah, dengan sopan dan tenang, menyebutkan identitasnya. Fathimah yang sejak awal telah tertarik pada cahaya kenabian di wajah Abdullah, lalu mengajukan sebuah tawaran yang tidak biasa. "Apakah engkau bersedia tidur denganku?" tanyanya terus terang. "Sebagai gantinya, aku akan memberimu 100 ekor unta." Tawaran itu bukan sekadar godaan, tapi datang dari niat terdalam Fathimah untuk menjadi bagian dari keturunan yang akan membawa cahaya tersebut. Ia melihat bahwa di dalam diri Abdullah tersimpan benih kenabian, dan ia berharap bahwa dengan menjadi ibu dari anak Abdullah, ia bisa ikut serta dalam garis keturunan mulia itu. Namun Abdullah bukanlah pria yang mudah tergoda oleh harta atau kecantikan. Meskipun ia masih muda dan dihadapkan pada tawaran yang sangat menggoda, baik dari sisi materi maupun dari seorang wanita yang sangat dikagumi banyak orang, namun ia tetap memegang teguh prinsip dan kehormatannya. Abdullah menatap Fathimah dengan penuh ketegasan dan menjawab, "Jika ajakanmu ini adalah untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka sungguh aku lebih memilih kematian daripada melanggar perintah Allah. Tapi jika itu dilakukan dalam jalan yang halal, maka perlu ada pertimbangan matang. Kita harus pikirkan masa depan, konsekuensinya, dan bagaimana kelanjutannya." Jawaban Abdullah menunjukkan betapa kuat iman dan moralitas yang dimilikinya. Ia tidak serta-merta menolak atau menerima, melainkan menyatakan bahwa segala sesuatu harus dilandasi dengan kebenaran dan niat yang lurus. Setelah percakapan itu, Abdullah meninggalkan Fathimah dan pulang menemui istrinya, Aminah binti Wahb, yang telah ia nikahi dan telah menjadi wanita yang sah baginya. Kepada istrinya, Abdullah menceritakan tentang pertemuannya dengan perempuan dari suku Hatsam itu. Ia mengisahkan tentang keindahan paras Fathimah, kecerdasannya, serta tawaran yang diberikan kepadanya. Namun yang paling utama, Abdullah menyampaikan bagaimana ia menolaknya demi menjaga kehormatan dirinya dan keutamaan pernikahannya dengan Aminah. Beberapa waktu kemudian, Abdullah kembali berpapasan dengan Fathimah. Namun kali ini, sikap perempuan itu sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia tidak lagi menunjukkan ketertarikan yang sama, bahkan tampak menjauh dan tidak menunjukkan antusiasme seperti pertemuan mereka sebelumnya. Abdullah merasa heran, lalu bertanya kepadanya, "Apakah kau masih sungguh-sungguh dengan tawaranmu yang dahulu?" Fathimah menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, "Waktu itu, aku memang menginginkanmu. Tapi hari ini tidak lagi. Keinginanku sudah padam." Lalu perempuan itu mengajukan pertanyaan, "Setelah pertemuan kita waktu itu, apa yang engkau lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku kembali kepada istriku, Aminah binti Wahb, dan tidur bersamanya." Mendengar jawaban itu, Fathimah menarik napas panjang dan berkata dengan tulus, "Demi Allah,
Aku bukanlah perempuan yang mudah berubah hati. Namun saat pertama kali melihatmu, aku menyaksikan cahaya kenabian terpancar dari wajahmu. Aku ingin agar cahaya itu berpindah ke dalam tubuhku, aku ingin menjadi bagian dari keturunan suci itu. Tapi Allah telah berkehendak lain. Cahaya itu rupanya telah Dia tempatkan pada siapa yang Dia kehendaki. Perkataan Fathimah mengandung kesadaran dan penerimaan akan takdir. Ia menyadari bahwa meskipun keinginannya sangat kuat, namun keputusan tertinggi berada di tangan Tuhan. Dan ia pun ikhlas bahwa cahaya kenabian yang ia lihat ternyata telah Allah takdirkan berpindah kepada Aminah, istri Abdullah yang sah. Dari hubungan Abdullah dan Aminah itulah kemudian lahirlah manusia terbaik, utusan terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah kehidupan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad SAW, memang terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para sejarawan. Salah satunya adalah tentang apakah Abdullah memiliki istri lain selain Aminah, serta apakah ada perempuan lain yang menyatakan minatnya untuk menjadi istri Abdullah. Namun, menurut Muhammad Husain Haekal dalam karyanya, yang pasti adalah bahwa Abdullah merupakan seorang pemuda yang rupawan, bertubuh tegap, dan memiliki pembawaan yang menarik. Maka tidak mengherankan apabila ada perempuan-perempuan lain yang menyimpan harapan untuk menjadi pendamping hidupnya. Wajahnya yang berseri dan akhlaknya yang baik membuat banyak wanita Quraisy terpesona. Ini adalah sesuatu yang wajar dalam masyarakat manapun, ketika seorang pria muda dengan kepribadian menonjol menjadi pusat perhatian dan harapan bagi banyak orang, terutama para wanita yang melihatnya sebagai sosok calon suami ideal. Namun, setelah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, wanita terhormat dari Bani Zuhrah, semua harapan itu seolah memudar. Setidaknya untuk sementara waktu. Bukan karena cinta para wanita itu sirna, melainkan karena kenyataan bahwa ia telah menikah. Namun, dalam diam mungkin masih ada harapan yang tersisa, mereka menunggu, mungkin berharap jika kelak Abdullah kembali dari perjalanan dagangnya ke Syam, Suriah, mereka bisa menjadi istri keduanya. Poligami bukanlah hal aneh di kalangan masyarakat Arab waktu itu, dan mungkin beberapa wanita masih menaruh asa. Perjalanan Abdullah ke Syam berlangsung selama beberapa bulan. Ia ikut bersama kafilah dagang yang membawa barang-barang ke negeri Syam, termasuk ke kota Gaza. Setelah menyelesaikan urusannya, dalam perjalanan pulang, ia sempat singgah di Yatsrib, kini dikenal sebagai Madinah. Di sana, Abdullah berniat beristirahat sejenak di rumah keluarga ibunya, karena merasa letih setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ia pun tinggal sejenak bersama paman-pamannya dari pihak ibu, mengisi tenaga sebelum kembali ke Mekah. Namun takdir berkata lain. Di tengah masa singgahnya itu, Abdullah jatuh sakit. Keadaannya memburuk, sehingga ia tak dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah bersama rombongan kafilah. Kawan-kawannya pun akhirnya meninggalkan Abdullah di Yatsrib dan pulang lebih dahulu. Sesampainya di Mekah, mereka segera menyampaikan kabar buruk itu kepada Abdul Muthalib, ayah Abdullah. Mendengar anak kesayangannya jatuh sakit dan ditinggalkan di Madinah, Abdul Muthalib diliputi kecemasan dan duka. Ia segera mengutus anak sulungnya, Harits, untuk menjemput Abdullah. Harapannya, Abdullah telah sembuh dan bisa segera pulang. Namun ketika Harits tiba di Madinah, kenyataan pahit telah menunggu. Abdullah telah wafat. Ia meninggal di kota itu, dan telah dimakamkan sebulan setelah kafilah dagang meninggalkannya. Harits pun kembali ke Mekah dengan hati yang pilu, membawa kabar duka yang menyayat hati. Kematian Abdullah bukan hanya memukul Abdul Muthalib sebagai seorang ayah, tetapi juga membuat Aminah, istrinya, tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ia kehilangan suami yang baru saja dinikahinya, sosok yang menjadi tumpuan harapan dan masa depan. Rasa duka melanda keluarga besar mereka. Bahkan, begitu besar kasih sayang Abdul Muthalib kepada Abdullah, sehingga pengorbanan luar biasa yang pernah ia lakukan demi anaknya, yakni ketika ia hendak mengorbankan Abdullah sebagai nazar kepada Tuhan, menjadi legenda yang sangat dikenal dalam masyarakat Arab,
dan belum pernah ada sebelumnya yang melakukan hal serupa. Meski kepergiannya sangat cepat, Abdullah meninggalkan beberapa harta sebagai warisan. Tidak banyak, tetapi cukup menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang sudah mulai mandiri dan bertanggung jawab. Ia meninggalkan 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummem Aiman. Perempuan inilah yang kelak akan menjadi pengasuh bagi anaknya, Muhammad. Harta tersebut memang tak bisa dikatakan sebagai tanda kekayaan besar, namun juga bukan gambaran kemiskinan. Setidaknya, Abdullah telah menunjukkan potensi besar sebagai seorang pekerja keras yang mampu menghidupi keluarganya. Saat Abdullah wafat, Aminah tengah mengandung anak pertamanya. Ia harus menjalani hari-harinya sebagai ibu hamil seorang diri, tanpa didampingi suami tercinta. Namun seperti perempuan tangguh lainnya, Aminah menjalaninya dengan sabar dan penuh harap. Hingga tibalah waktu melahirkan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Aminah segera mengirim kabar bahagia ini kepada kakek sang bayi, Abdul Muthalib, yang saat itu sedang berada di dekat Ka'bah. Begitu menerima kabar itu, hati Abdul Muthalib dipenuhi rasa haru dan bahagia. Duka atas kepergian anaknya seakan terobati dengan hadirnya cucu yang menjadi penerus garis keturunannya. Ia pun segera menuju kediaman Aminah untuk menyambut sang bayi. Dengan penuh cinta, ia menggendong bayi itu dan membawanya ke Ka'bah, sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran cucunya. Di sana, bayi itu diberi nama Muhammad. Nama Muhammad pada masa itu belum umum digunakan di kalangan masyarakat Arab, namun bukan pula sesuatu yang asing. Nama ini membawa makna yang indah, yang terpuji. Dan ternyata, nama itu kelak benar-benar mencerminkan sosok pemiliknya. Muhammad bukan hanya akan menjadi orang yang terpuji di dunia, namun juga pemimpin umat, pembawa risalah terakhir, dan nabi penutup bagi seluruh umat manusia. Kelahiran Muhammad SAW menjadi titik terang di tengah masa-masa gelap bagi keluarga Aminah dan Abdul Muthalib. Sosok bayi ini bukan hanya membawa harapan baru, tetapi juga menjadi simbol keberkahan yang mengalir dari garis keturunan yang bersih dan terhormat. Ia adalah anak dari seorang ayah yang dikenal tampan, jujur, dan berbudi luhur, dan seorang ibu yang cerdas serta mulia. Maka tidak heran jika kelak Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang istimewa. Sejak kecil ia sudah menunjukkan sifat-sifat yang berbeda dari anak-anak seusianya. Kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan kasih sayang tertanam dalam dirinya, yang kemudian menjadikannya pribadi pilihan untuk menerima amanah terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah tentang Abdullah dan Aminah bukanlah sekadar cerita tentang pasangan muda yang dilanda duka. Ia adalah kisah cinta, ketabahan, dan ketetapan takdir. Abdullah memang tak sempat menyaksikan kelahiran anaknya. Tapi cintanya, pengorbanannya, dan garis keturunannya terus hidup dalam sosok sang anak, yang kelak akan mengguncang dunia dengan risalah kenabiannya. Demikianlah kisah tentang Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda mulia yang menjadi ayah dari manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun hidupnya singkat, warisan keteladanannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Dari keturunan yang bersih, lahirlah cahaya yang menerangi dunia. Semoga kisah ini menambah wawasan dan keimanan kita, serta menjadi pengingat bahwa dalam setiap takdir Allah, selalu tersimpan hikmah yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.